Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Perdi, NIM F1E1 19131, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama 2 pada semester ini, serta mengulang ataupun mengkaji pelajaran-pelajaran tauhid yang sudah pernah dipelajari. Adapun soalnya yaitu menjelaskan ataupun mengartikan sifat wajib, mustahil, jais bagi Allah Subhanahu wa taala, serta sifat wajib, mustahil dan jais bagi Rasulnya. Kita masuk yang pertama, yaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Sifat wajib bagi Allah terdiri dari 20, yaitu yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Selanjutnya yaitu qidam, artinya terdahulu. Selanjutnya waqa, artinya kekal. Mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya, artinya Allah itu tidak menyerupai ataupun tidak diserupai oleh makhluknya. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri pada zatnya sendiri, artinya Allah tidak memerlukan bantuan ataupun pertolongan dari makhluk lain. Selanjutnya wahdaniyah, artinya esa, Allah Maha Esa, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Ikhlas. Selanjutnya yaitu qudrat, artinya kuasa, di mana Allah itu memiliki kuasa atas setiap makhluk ataupun ciptaannya. Selanjutnya yaitu iradat, berkehendak, di mana Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi. Selanjutnya ilmu, artinya mengetahui, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, termasuk isi hati manusia. Selanjutnya yaitu hayat, artinya hidup, Allah itu hidup dan tidak bisa dibinasakan. Selanjutnya yaitu sama, artinya mendengar, Allah itu mendengar segala sesuatu. Yang selanjutnya basar, artinya melihat. Dan selanjutnya itu kalam, artinya berfirman. Terus qadiran, artinya yang maha kuasa. Muridon, yang artinya maha berkehendak. Aliman, yang artinya maha mengetahui. Selanjutnya itu hayyan, artinya maha hidup. Sami'an, yang artinya maha mendengar. Basiran, yang artinya maha mendengar. Dan basiran, yang artinya maha melihat. Dan selanjutnya yaitu mutakalliman, yang artinya maha berkata-kata atau berfirman. Itu tadi sifat wajib bagi Allah. Kita masuki ke soal selanjutnya, yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah merupakan kebalikan daripada sifat wajibnya. Artinya sifat ini sungguh mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Yang pertama yaitu adam, artinya tiada. Yang kedua yaitu hudus, artinya baru. Yang ketiga artinya fana, artinya rusak ataupun binasa. Yang keempat yaitu Muhammad salatu lil hawadis, artinya diserupai atau menyerupai makhluknya. Selanjutnya yaitu qiyamuhu bi khairihi, artinya berdiri pada selainnya. Selanjutnya yaitu ta'adud, artinya berbilang. Selanjutnya ajzun, artinya lemah, yaitu jahilun, artinya bodoh. Terus koroha, artinya terpaksa. Selanjutnya yaitu al-maun, artinya mati. Asyamam, artinya tuli. Al-umyu, artinya buta. Terus ada bukmun, artinya bisu. Terus ada kaunuhu anzan, ajizan, artinya keadaannya lemah. Selanjutnya yaitu kaunuhu mukarahan, artinya keadaannya terpaksa. Selanjutnya yaitu ada kaunuhu mukarraman, kaunuhu jahilan, artinya keadaannya bodoh. Selanjutnya yaitu kaunuhu mayyitan, artinya keadaannya mati. Dan selanjutnya yaitu kaunuhu asam, artinya keadaannya tuli. Dan dua terakhir yaitu kaunuhu a'ma, artinya keadaannya buta. Dan terakhir yaitu kaunuhu aqmam, artinya keadaannya bisu. Kaunuhu ahkam, artinya keadaannya bisu. Sekian sifat mustahil bagi Allah. Kita masuki yaitu sifat jais bagi Allah. Sifat jais bagi Allah ada satu, yaitu sifat
fi kulli mumkinin au tarkuhu, ataupun artinya yaitu Allah bebas berkehendak melakukan apa yang dikehendakinya. Allah bebas melakukan apa saja sesuai apa yang diinginkannya. Dia cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Contoh kasus yang terjadi pada sifat jais Allah bagi Allah ini yaitu kehadiran Nabi Isa alaihissalam, di mana ibunda Siti Maryam hamil tanpa ada lelaki yang menemaninya, di mana Allah mewahyukan ataupun memfirmankan bahwa Siti Maryam hamil, maka hamillah Siti Maryam tanpa harus ada ayah ataupun suami seperti manusia pada umumnya. Contoh kasus lainnya yaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dibakar hidup-hidup oleh api kerajaan, suatu kerajaan, dan di mana beliau tidak terbakar dan api itu terasa dingin. Itu merupakan salah satu contoh sifat jais bagi Allah, di mana Allah menghendaki api itu dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim dari pembakaran tersebut. Sekian sifat wajib, mustahil dan jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki ke sifat wajib, mustahil dan jais bagi Rasul. Rasul sendiri seperti yang kita ketahui merupakan manusia pilihan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya dalam menyampaikan wahyu ataupun firman-firman Allah yang harus disebarkan kepada setiap umatnya. Rasul sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut mukjizat, dan ada beberapa sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, di mana sifat-sifat tersebut dikaruniakan Allah kepadanya dalam menyampaikan wahyu dan diakui oleh teman-teman ataupun sahabat-sahabatnya, bahkan oleh musuh-musuhnya sekalipun. Sifat-sifat Rasul antara lain ada 4, yaitu pertama, sidik, artinya benar. Setiap Rasul berkata kebenaran, tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta, di mana apa yang disampaikannya sesuai apa yang harus disampaikan tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Setiap Rasul memiliki sifat yang dapat dipercaya, di mana apabila mereka diberikan tanggung jawab, maka mereka akan melakukan sebaik-baiknya tanggung jawab tersebut sampai mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan. Rasul tidak pernah memiliki sifat menyembunyikan ataupun membatasi setiap perkataan ataupun amanah dari seseorang, di mana mereka menyampaikan dengan sepenuh hati sesuai apa yang diarahkan kepada para umatnya, tanpa dikurangi ataupun ditutup-tutupi. Yang terakhir yaitu fatona, cerdas. Artinya Rasul memiliki kecerdasan di atas rata-rata ataupun berbeda dari manusia pada umumnya, di mana mereka memiliki strategi, memiliki cerdasan untuk berbuat dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan kepada umatnya. Dan lawan dari sifat wajib itu adalah sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4, yaitu pertama, kizim, artinya bohong. Rasul sangat mustahil apabila berbohong, karena kebohongan merupakan sifat manusia pada umumnya dan Rasul merupakan orang yang spesial. Jadi kizib artinya berbohong sangat mustahil bagi Rasul. Yang kedua yaitu khitman ataupun maksudnya khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat ataupun berdusta ataupun menzolimi apa yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga yaitu khitman ataupun menyembunyikan. Rasul tidak pernah menyembunyikan apapun yang diwahyukan kepadanya. Mereka menyampaikan secara terang-terangan apa yang diwahyukan kepada umatnya. Yang terakhir maksudnya yaitu balada ataupun bodoh. Seorang Rasul atau Nabi tidak mungkin bodoh, karena beliau merupakan pemimpin dari sebagian umat serta orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu tadi sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Terakhir yaitu sifat jais bagi Rasul. Sifat jais bagi Rasul sama seperti manusia pada umumnya, mereka seperti makan, minum, tidur, istirahat, ataupun terluka, sakit, dan juga memiliki keturunan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Rasul. Dan seluruh penyampaian saya pada hari ini tentang sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah, Rasul. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan kesalahan pelafalan, mohon maaf juga, kondisi sedang kurang fit sehingga harus memakai masker.
dan juga suaranya kurang kuat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.